Oke, kamera rolling. Udah rolling. Kalau nggak ngerol berabe juga. Jangan lupa banyak minum air putih ya. Tipe kamera shot dan angle. Kenapa kalian mesti tahu akan hal ini? Sebenarnya sih feeling itu lebih penting ya. Cuman ini masalah teknikal. Jadi ketika kalian coba ngobrol atau ngomong sama tim atau sama kameramen kalian atau sama siapapun dalam pembuatan video, jadi kalian udah satu frekuensi gitu ya. Tipe-tipe shot apa aja sih yang kalian mesti tahu gitu? Yang pertama itu close up. Tipe shot close up ini itu biasanya dia detail untuk nangkep semua objek atau subjek lebih detail gitu. Jadi kurang lebih tipe shotnya tuh yang kayak cuman matanya doang, mulutnya doang, hidungnya doang, atau kayak kalau misalnya kita shoot produk itu kayak bagian sininya doang, sini doang, itu close up. Untuk memberi informasi lebih detail terhadap objek atau subjek tersebut. Jadi misalnya kayak abis ini gue pengen close up-nya deh biar lebih detail. Nah biasanya kayak gitu tuh. Terus lanjut kita ke tipe shot yang kedua. Nah, yang kedua ini medium shot. Nah, medium shot ini bisa juga dibilangnya tuh waist shot. Jadi kayak pinggang gitu, sepinggang. Karena cakupan di kamera itu dia medium gitu, dari pinggang sampai ke atas kepala, sampai ada headroomnya dikit. Nah, itu medium shot. Nah, kalau misalnya yang sering kita agak lebih deket lagi, lebih segini dari dada sampai kepala sini, itu tuh kita sebutnya MCU, medium close up. Kalau close up biasanya dari sini full kepala biasanya tuh di frame-nya, di frame kalian itu full kepala. Kalau misalnya extreme close up nanti itu cuman segini doang, mata doang gitu, mulut doang. Untuk medium ini biasanya kita gunain untuk saat scene dialog. Nah, ini contohnya sekarang tuh kurang lebih medium shot yang sekarang gua gunain. Dimana ini lebih biar menjelaskan kalau misalnya kita tuh ada body language-nya gitu. Kita kayak lebih tahu gitu. Dia ini ngomong apa sih, kayak gitulah pokoknya medium shot. Nah, yang ketiga ini long shot. Nah, long shot ini biasa kalau misalnya untuk syuting film gitu, ini gue sering ngomongnya tuh full shot karena kita bakal nge-capture atau nge-shoot orang tuh full dari atas kepala sampai kaki tuh kelihatan semua di frame-nya. Ini juga sebenarnya long shot ini bisa kita bilang juga sebagai wide. Kayak gue lagi pengen ngambil wide-nya nih gitu. Atau juga bisa dipanggil dengan establish. Jadi long shot itu bisa juga jadi establish, wide, atau full shot gitu. Nah, lanjut yang keempat. Ini tadi udah gue mention extreme close up. Nah, dimana extreme close up ini lebih untuk ngedraw eyeline, kayak ngasih pandangan tujuan, memberikan tujuan kepada pandangan orang yang menonton itu kita harus fokus kemana. Nah, disinilah extreme close up shot itu dibutuhkan. Atau enggak ya balik lagi gitu, misalnya detail dari kamera ini gitu, kayak kalian pengen nge-shoot kayak A7S Mark III-nya doang gitu, itu butuh extreme close up. Atau bisa juga kalian pakai makro. Nah, nextnya itu adalah yang kelima, extreme long shot atau bisa juga kita panggil dengan extreme wide shot. Nah, extreme wide shot ini biasanya untuk ngambil landscape ya, scenery kayak pemandangan gunung, sungai, subjeknya yang jauh aja pokoknya. Nah, itu tadi tipe-tipe kamera shot yang kalian wajib tahu tuh. Jadi ketika kalian komunikasi sama temen seproduksian kalian udah satu frekuensi. Nggak cuma itu doang, sebagai videographer kita harus kenal dengan istilah-istilah angle di dalam kamera gitu. Misalnya kayak gue pengen dari bawah nih, ke rada dangak gitu subjeknya. Mungkin nggak semua orang ngerti dangak tuh yang kayak gini gitu. Ya nggak sih? Atau kalian semua ngerti dangak? Jadi ada beberapa tipe angle yang kalian wajib tahu. Nah, yang pertama itu high angle, dimana high angle itu letak kameranya berada di atas melihat ke bawah ke arah subjek, melihat bawah gitu. Jadi lebih tinggi gitulah gitu, kayak wah tinggi sekali cita-citanya tapi tidak dengan kegiatannya. Allah. Nah, seperti itu yang pertama high angle. Yang kedua itu low angle. Ini yang tadi gue bilang rada dangak. Jadi dia mesti tilt up, dangak gitu. Jadi kayak dia ngelihat ke atas, subjeknya ada di atas gitu kayak. Gitu. Biasanya cewek-cewek kurang suka kalau shoot di bawah kayak
Yang ketiga itu sistem nggak tuh sistem. Yang ketiga itu angle over the shoulder. Biasanya ini sering banget digunain untuk scene yang dialog antara dua orang. Seperti dengan namanya over the shoulder, jadi letak kameranya itu nge-shoot itu dari sini. Jadi kayak jadi foreground gitu pundaknya. Nah, yang keempat bird's eye. Bird's eye ini kayak high angle tapi lebih tinggi lagi. Mungkin kayak shotnya drone tuh biasanya shotnya drone itu bird's eye. Bird's eye. Biasanya shotnya drone yang lihat ke bawah, nah itu bird's eye. Nah, ini yang jarang kita pakai tapi lumayan sering biar kelihatan keren aja. Kalau misalnya miring-miring itu muter sampai muter itu apa sih namanya? Nah, itu namanya adalah Dutch angle atau tilt. Dia rada miring, biasanya 45 derajat atau berapa gitu. Shot kayak gini biasanya digunain untuk memberitahu kalau misalnya ini nih something. Telepon nggak tuh? Halo? Waalaikumsalam. Sat, aku telepon bentar lagi boleh nggak, Sat? Ganggu lu, Sat, orang lagi bikin konten itu. Lagi nge-YouTube, Putra. Parah, Satria nggak ngedukung. Ya udah, kalau gitu aku telepon orang dulu ya. Oke, nanti aku telepon ya. Oke, tadi sampai mana ya? Oh ya. Nah, Dutch angle ini biasanya digunakan untuk memberitahu pada penonton kalau misalnya itu kayak ini gambar miring nih. Hah? Gitu gak sih? Ya gitulah. Nah, jadi gitu tipe-tipe shot dan tipe-tipe angle yang wajib kalian tahu sebagai videographer. Mungkin segitu aja video kali ini bareng gua. Kalau misalnya ada pertanyaan, komen aja di bawah, bakal gua jawabin nanti satu-satu atau gua bikinin videonya. Bagi kalian yang penasaran dengan apa? Ayo. Oh iya, by the way, tadi ada orang di belakang sana. Itu dia lagi shot. Dia lagi ngedit web series gua yang bakal tayang di channel YouTube-nya Messi Talomania. Jadi bagi kalian yang penasaran, buruan subscribe channel ini dan juga channelnya Messi Talomania biar nggak ketinggalan nih web series gue bakal keluar. Oke, ya udah segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. So yeah, bye guys.